Topik berikutnya di Kompas Petang, Kejaksaan Agung memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama. Ahok dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama tiba di Gedung Kejaksaan Agung pagi tadi. Dalam pemeriksaan ini, Ahok dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding. Sebelum diperiksa, Ahok bilang senang bisa membantu Kejaksaan Agung mengusut kasus itu. Tiba-tiba datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya, terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Pak Basuki sempat bilang ada data atau rekaman yang akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Lewat pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan pemeriksaan Ahok dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris Utama PT Pertamina. Secara substansi tentu penyidik yang paham, tapi yang kita pahami yang bersangkutan kan pernah sebagai Komisaris Utama di Pertamina. Sebelum Basuki Cahayapurnama alias Ahok memenuhi panggilan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan mega korupsi di Pertamina mengenai tata kelola minyak mentah periode 2018-2023, sejumlah anggota Komisi 6 DPR ternyata juga mengusulkan pemanggilan Ahok ke DPR. Ini disampaikan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka saat rapat dengar pendapat bersama Dirut Pertamina Persero. Namun, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menolak memanggil Ahok lantaran dianggap hanya numpang pamor di kasus yang tengah diusut Kejagung. Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya... Usai debat panas usul pemanggilan Ahok, legislator PDI Perjuangan Darmadi Durianto meminta Dirut Pertamina mendalami pernyataan Ahok soal Pertamina di podcast yang telah beredar. Tentu menjadi introspeksi. Kan podcastnya panjang tuh. Komisaris Utama di Pertamina. Sebelum Basuki Cahayapurnama alias Ahok memenuhi panggilan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan mega korupsi di Pertamina mengenai tata kelola minyak mentah periode 2018-2023, sejumlah anggota Komisi 6 DPR ternyata juga mengusulkan pemanggilan Ahok ke DPR. Ini disampaikan anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka saat rapat dengar pendapat bersama Dirut Pertamina Persero. Namun, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, menolak memanggil Ahok lantaran dianggap hanya numpang pamor di kasus yang tengah diusut Kejagung. Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Kalau dia punya data, harusnya dia jadi komut, dia bawa datanya ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke kepolisian. Itu baru kerja pengawasan. Orang sudah pensiun, nggak punya panggung politik, memanfaatkan kehebatan Kejaksaan Agung di era Prabowo untuk numpang tenar kembali supaya... Usai debat panas usul pemanggilan Ahok, legislator PDI Perjuangan Darmadi Durianto meminta Dirut Pertamina mendalami pernyataan Ahok soal Pertamina di podcast yang telah beredar. Tentu menjadi introspeksi. Kan podcastnya panjang tuh. Kan tuh ke dalam boleh tuh diteliti, ya kan? Karena banyak data juga disampaikan. Nanti Pak Simon bisa menyaring semuanya. Saya pikir Pak Simon kan wise ini, ya, bisa menyaring semua.
Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero sejak November 2019 hingga 2024. Belakangan dirinya mendapat sorotan setelah mengkritik keras pengelolaan Pertamina dalam perbincangan di kanal YouTube. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga sore ini pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama selaku mantan Komisaris Utama Pertamina masih berlangsung. Kami akan bahas ini soal peran Ahok dalam pengusutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina periode 2018 hingga 2023 bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada Zainur Rahman. Assalamualaikum Mas Zainur, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bang Tifal. Terima kasih sudah bergabung. Kasusnya ini kan di anak perusahaan Pertamina. Sementara hari ini Kejaksaan Agung memanggil mantan komisaris induk perusahaan, Basuki Cahayapurnama. Tidakkah terlalu jauh untuk bisa Kejaksaan Agung menggali kasus ini dari keterangan Ahok? Ya, tentu pemeriksaan terhadap seorang saksi itu ingin mendapatkan keterangan untuk mendukung sangkaan yang nanti akan berubah menjadi dakwaan. Apakah komisaris induknya Pertamina itu mengetahui bisnis proses yang terjadi di anak perusahaan seperti misalnya di Patra Niaga? Menurut saya secara garis besar tentu induk dalam hal ini adalah PT Pertamina itu memiliki informasi data-data terkait bisnis yang dilakukan oleh anak-anak perusahaannya. Dari sisi kewenangan sebagai komisaris, tentu pengetahuan dari Basuki Cahayapurnama itu bisa menjangkau pada aspek-aspek bahkan yang sangat dalam. Sehingga ketika diperiksa menjadi saksi, menurut saya ini masih tetap relevan. Namun demikian tentu barangkali informasi yang bisa disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama itu tidak sekadar pada kasus yang sedang ditangani. Oleh karena itu jika nantinya ada keterangan yang berharga dari seorang saksi yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana lain, maka itu juga harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Tetapi di luar itu tentu yang seharusnya diperiksa sebagai saksi itu justru bukan komisaris PT Pertaminanya, tetapi adalah komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Mereka lah yang diberi kewajiban oleh undang-undang untuk melakukan fungsi pengawasan, Bang Tifal, sehingga mereka harus ditanya di dalam kurun waktu 2018-2023 apa pekerjaan kinerja pengawasan yang dilakukan oleh komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti temuan-temuan ketika mereka melakukan fungsi pengawasan? Atau jangan-jangan mereka tidak menemukan apapun ketika melakukan fungsi pengawasan. Nah, lantas kalau mereka tidak menemukan apapun, untuk apa ada komisaris begitu kan? Padahal tugas mereka adalah melakukan fungsi pengawasan. Mungkin itu Bang Tifal. Tapi dengan membawa bukti data-data hasil rapat kepada pihak Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan hari ini, sudahkah ini cukup untuk bisa menguatkan duduk perkara dari perkara ini menurut Anda? Tentu itu nanti akan dipilah oleh penyidik ya. Barangkali ada informasi-informasi yang relevan. Misalnya terkait impor ya. Bagaimana dulu penetapan produksi kilang dalam negeri? Apakah ada pembahasan antara PT Pertamina Patra Niaga dengan induknya yaitu PT Pertamina? Nah, kalau ada pembahasan, siapa yang memberikan persetujuan untuk menurunkan kuota produksi kilang dalam negeri sehingga timbul kebutuhan untuk impor? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika melakukan impor minyak dari luar negeri, ini kan mengarah kepada perusahaan-perusahaan broker yang ini adalah pemain lama, kelompoknya Risa Khalid. Apakah ada persetujuan dari induknya? Apakah itu hanya disetujui saja oleh PT Pertamina Patra Niaga atau ini adalah satu kesepakatan holding sehingga itu juga harus diungkap secara utuh oleh penyidik termasuk dengan mendalami keterangan dari Basuki Cahayapurnama sebagai seorang komisaris. Nah, yang ketiga adalah tentu ada banyak dokumen-dokumen yang dimiliki kapasitasnya sebagai komisaris karena komisaris punya fungsi pengawasan, ada hasil pengawasan yang bersifat berkala, ada yang bersifat insidental untuk tujuan tertentu, ada produk-produk yang bisa didalami oleh penyidik menindaklanjuti hasil pengawasan. Dan saya pikir yang sekali lagi saya katakan tadi, barangkali juga masih terbuka kemungkinan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi lain. Meskipun kalau pemeriksaan ini kan khususnya adalah untuk mendalami dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Tapi kalau memang misalnya Ahok membawa data-data yang valid, tentu itu menjadi dokumen yang sangat berharga, bisa dikembangkan oleh kejaksaan sehingga sekali lagi yang paling penting adalah
penanganan kasus korupsi di PT Pertamina Patraniaga ini dapat mengungkap secara lengkap praktik mafia migas yang selama ini bercokol di grupnya Oke. PT Pertamina gitu ya. Sehingga Sorry, saya potong di situ. harapannya bisa- Tapi kalau iya. kemudian sekarang Komut sudah dipanggil, menurut Anda direksi induk perusahaan juga perlu dipanggil juga, singkat saja? Tentu ya, komisarisnya saja dipanggil, apalagi dirutnya. Dirut yang lebih mengetahui aspek operasional bisnis. Sehingga dirut di 2018 sampai 2023 itu perlu dipanggil, dimintai keterangan mengenai pengetahuan mereka terhadap bisnis di Pertamina Patraniaga, khususnya terkait dengan keputusan untuk impor, Oke. termasuk keputusan untuk menurunkan kuota produksi kilang dalam negeri. Itu Bang Tifal. Sudah kami tangkap penjelasan Anda, Pak Mas Zainur. Terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Saya selalu ya, Mas. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Pelatih Timnas Patrick Kluivert antusias menyambut momen pertama memimpin sesi latihan jelang laga kontra Australia dan Bahrain. Kami hadirkan informasi lengkapnya sebentar lagi.